Halo semua, kembali lagi dengan saya, dengan Ibu Sadek. Kita masuk ke sesi kelima dari Short Course Food Analysis. Nah, di sesi kali ini masih melanjutkan di topik sebelumnya, yaitu tentang immunoassay. Nah, di sini kita akan membahas metode yang sangat umum digunakan, yaitu metode ELISA, atau sering umum disebut dengan ELISA. Jadi kita akan belajar prinsip dasar dari metode ELISA ini seperti apa, kemudian bagaimana prosedur kerjanya, serta jenis-jenis ELISA, teknik ELISA yang umum dilakukan. Nah, metode ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay adalah metode yang menggabungkan spesifitas antara antigen dan antibodi dengan sensitivitas antara enzim dengan substratnya. Yang mana dengan metode ini adanya ikatan antara antigen dan antibodi akan diidentifikasi melalui reaksi antara enzim dengan substratnya yang akan membentuk warna. Yang mana intensitas warna tersebut akan berbanding lurus dengan adanya ikatan antigen dan antibodi. Nah, berikut adalah prosedur kerja dari metode ELISA. Nah, pada metode ini, pertama-tama kita perlu melakukan coating dari microtiter plate dengan antigen. Selanjutnya, kita perlu melakukan pengeblokan. Jadi, bagian sisi yang tidak berikatan itu harus diblok supaya tidak menimbulkan reaksi false negatif atau kesalahan positif. Nah, selanjutnya bisa ditambahkan antibodi primer. Selanjutnya ditambahkan dengan antibodi sekunder yang telah dilabel dengan enzim. Kemudian ditambahkan substrat yang sesuai, sehingga apabila adanya ikatan antara antigen dan antibodi, maka akan terjadi reaksi antara enzim dan substrat yang akan membentuk warna yang sebanding lurus dengan konsentrasi antigen yang ada pada sampel. Nah, selanjutnya ada 4 jenis tipe ELISA. Yang pertama ada metode direct, metode indirect, metode sandwich, dan metode kompetitif. Untuk metode direct dan indirect itu sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang sekarang saya akan menjelaskan metode sandwich ELISA dan kompetitif ELISA. Bedanya apa? Metode sandwich ini dikatakan lebih sensitif bila dibandingkan dengan metode direct ataupun indirect. Pada metode sandwich, pada permukaan mikrotiter sebelumnya dilakukan perlekatan dengan antibodi yang tugasnya itu untuk menangkap, gitu ya, capturing antibody. Nah, kemudian setelah itu akan ditambahkan dengan antigen, ditambahkan dengan antibodi primer, lalu tambahkan lagi dengan antibodi sekunder yang sudah dilabel enzim. Sehingga akan terjadi perlekatan pada 2 epitop yang berbeda dari suatu antigen ya. Sehingga ini akan lebih sensitif gitu ya, karena yang berikatan itu adalah 2 antibodi, kemudian ditambah dengan antibodi sekunder yang dilabel enzim gitu ya. Sehingga akan lebih spesifik. Kemudian yang terakhir adalah metode kompetitif ELISA. Nah, pada metode ini, itu dilakukan adanya kompetisi ya, kompetisi untuk berikatan pada binding set dari antibodi primer ya. Nah, siapa yang berkompetisi? Yang berkompetisi adalah kompetitor, yaitu adalah antigen yang sudah dilabel dengan enzim ya. Kemudian dia akan berkompetisi dengan antigen dari sampel. Sehingga apabila antigen yang ada di sampel itu lebih banyak, sehingga mampu berikatan dengan binding site dari primary antibody, sehingga makin tidak banyak label antigen ya, antigen yang dilabel yang tersedia, sehingga signal pembentukan warnanya itu akan semakin menurun. Seperti itu. Jadi reaksinya kebalikannya. Semakin banyak antigen justru signalnya semakin menurun. Seperti itu. Nah, kurang lebih sekian penjelasan singkat mengenai ELISA. Sekarang kita kuis dulu ya, seperti biasa. Nah, yang pertama, pada metode ELISA, pengukuran aktivitas enzim dilakukan secara A. Gravimetri, B. Kolorimetri, C. Titrimetri. Jawabannya adalah
secara kolorimetri ya, berdasarkan pembentukan warna. Pertanyaan yang kedua, pada titik-titik ELISA, ya, pada ELISA jenis apa antibodi terhadap protein target itu diimobilisasi pada permukaan microplate well ya. Kemudian diinkubasikan dulu dengan target protein. Itu metode apa? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah metode sandwich. Oke semua, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya ya. Tetap semangat dan terus belajar di rumah.